Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, teks eksposisi. Subbab yang akan dibahas yaitu unsur kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Baik, kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Unsur yang membentuk kalimat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Unsur kalimat yang pertama yaitu ada subjek. Subjek merupakan pelaku atau yang melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam sebuah kalimat. Pada umumnya, subjek berupa kata benda atau nama lainnya adalah nomina. Misal di sini ada nama panggilan seseorang, nama hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya itu merupakan bagian dari subjek. Unsur kalimat yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan unsur kalimat berupa aktivitas atau tindakan yang sedang dikerjakan oleh subjek pada sebuah kalimat. Pada umumnya, predikat berupa kata kerja, yaitu verba, baik berupa kata dasar maupun kata berimbuhan. Di sini contoh predikat atau kata kerjanya ada kata makan, duduk, memasak, berlari, dan lain-lain. Unsur kalimat yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan unsur kalimat yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dikenai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Sama halnya seperti subjek, objek juga bisa berupa nama orang, nama hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Unsur kalimat yang keempat yaitu ada pelengkap. Unsur pelengkap merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi yang hampir sama seperti objek. Namun, pelengkap tidak bisa digunakan sebagai subjek pada kalimat pasif, seperti halnya objek. Pada umumnya, pelengkap berupa kata sifat atau adverbia. Unsur kalimat yang kelima yaitu keterangan. Unsur keterangan dalam kalimat berfungsi sebagai penjelas tentang di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah kalimat. Berikut ini ada beberapa kata keterangan. Yang pertama ada keterangan tempat. Misalnya di sekolah, di rumah, di pasar. Yang kedua, keterangan waktu. Misalnya malam hari, pukul 7 pagi, dan lain-lain. Yang ketiga, keterangan alat, misalnya dengan gunting, dengan penggaris. Dan keterangan yang keempat yaitu keterangan cara, misalnya dengan serius, dengan sangat hati-hati. Ya, itulah contoh dari beberapa kata keterangan yang sebetulnya masih ada beberapa lagi contoh kata keterangan yang lainnya. Berikut ini akan disajikan pola-pola yang membentuk kalimat. Pola-pola ini terbentuk dari unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, pola kalimat dasar yang ada di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama, pola kalimat subjek dan predikat. Yang kedua, pola kalimat subjek, predikat, objek. Yang ketiga, pola kalimat subjek, predikat, pelengkap. Yang keempat, pola kalimat subjek, predikat, objek, pelengkap. Yang kelima, pola kalimat subjek, predikat, keterangan. Yang keempat, pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketujuh, pola kalimat subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Dan yang kedelapan, yaitu pola kalimat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai penjelasan pola kalimat tersebut dan juga contoh-contoh kalimatnya.
Ya, berikut ini adalah beberapa pola kalimat serta contoh kalimatnya. Yang pertama, kalimat berpola subjek predikat. Nah, di sini ada kalimat Lia belajar. Nah, di sini Lia sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Yang kedua, kalimatnya ibu sedang memasak. Nah, ibu sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat. Berikutnya, pola kalimat SPO. Contoh kalimatnya, kakak mencuci pakaian. Nah, di sini kakak sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, dan pakaian sebagai objek. Kalimat yang kedua, Adinda tidak mengikuti ulangan. Nah, di sini Adinda sebagai subjek, tidak mengikuti di sini sebagai predikat. Nah, ulangan sebagai objek. Contoh dari pola kalimat subjek predikat pelengkap. Di sini ada kalimat keluarga Hani akan mudik lebaran. Nah, di sini keluarga Hani sebagai subjek, akan mudik sebagai predikat, dan lebaran sebagai pelengkap. Nah, kenapa kata lebaran di sini bukan objek? Karena tadi pelengkap itu hampir mirip dengan objek, tapi kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, maka lebaran ini bukanlah sebagai objek, jadi tidak bisa dibalik sebagai kalimat pasif. Sedangkan kalau objek itu bisa dibalik atau bisa dijadikan sebagai kalimat pasif. Nah, kalimat berikutnya, Maulina bercucuran keringat. Di sini Maulina sebagai subjek, bercucuran sebagai predikat, dan keringat sebagai pelengkap. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat dari 3 pola. Oke, untuk berikutnya ada contoh dari pola kalimat subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, di sini sama seperti contoh sebelumnya ada 2 kalimat. Ayah menghadiahkan aku sepatu baru. Nah, di sini ayah sebagai subjek, menghadiahkan sebagai predikat, aku sebagai objek, dan sepatu baru sebagai pelengkap objek. Berikutnya, Rani membawa makanan yang sangat lezat. Rani sebagai subjek, membawa sebagai predikat, makanan yaitu objek, yang sangat lezat yaitu pelengkap dari pelengkap objek. Nah, contoh dari pola kalimat berikutnya yaitu pola subjek predikat keterangan. Nah, di sini ada kalimat ibu berbelanja ke pasar. Ibu sebagai subjek, berbelanja sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan tempat. Yang kedua, contohnya Rina berangkat sekolah pukul 7 pagi. Nah, di sini Rina sebagai subjek, berangkat sekolah sebagai predikat, pukul 7 pagi sebagai keterangan waktu. Nah, jadi keterangan di sini bisa berupa keterangan tempat atau keterangan waktu, keterangan cara, dan lain-lain. Nah, itulah kedua contoh dari 2 pola kalimat subjek predikat objek pelengkap dan subjek predikat keterangan. Berikutnya contoh dari pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, untuk pola kalimat ini kita tidak asing ya dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Sini ada contoh, ayah sedang menikmati secangkir kopi di teras rumah. Ayah sebagai subjek, sedang menikmati sebagai predikat, secangkir kopi yaitu objek, di teras rumah yaitu keterangan tempat. Nah, berikutnya pola kalimat yang ketujuh, berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Di sini ada kalimat, Nana ingin mengikuti ekskul silat di sekolah. Nah, Nana sebagai subjek, ingin mengikuti sebagai predikat, ekskul silat sebagai pelengkap objek, atau pelengkap karena dia bukan objek, dan di sekolah sebagai keterangan tempat. Jadi di sini tidak ada objek ya. Selanjutnya, pola kalimat yang ke-8, yaitu berpola yang cukup lengkap. Di sini ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, di sini ada kalimat Diana membelikan Citra oleh-oleh dari Paris. Diana sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, Citra sebagai objek,
oleh-oleh sebagai pelengkap dari objek, dan dari Paris yaitu keterangan tempat. Ya, itulah contoh dari beberapa pola kalimat. Semoga bisa dipahami ya contohnya. Alhamdulillah, demikianlah video pembahasan kali ini mengenai unsur kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Semoga video ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk menemani pembelajaran kalian. Jika masih ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WA Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di video materi selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.